adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk GKPS Cengkareng. Selamat hari Minggu untuk GKPS Kana. Dan selamat hari Minggu untuk GKPS Kebun Jeruk. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami.
Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih ibadah online. Karena itu kita di rumah aja. Nah, sekarang kita mau angkat pujian kita, Anak Tuhan di dalam gereja. Dasar titah kita hari ini adik-adik ialah dasar titah yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yang artinya, takut akan Allah, kasih kepadanya, jangan serakah, atau berikhtiar ingin memiliki kepunyaan sesamamu dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama, tetapi kita patut memberikan nasihat kepada mereka supaya tetap memelihara rumah tangganya, setia dan rajin melakukan tugasnya sehari-hari. Gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan kakimu, hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Shalom adik-adik sekalian. Bagaimana hari ini kabarnya? Kakak sebentar lagi akan menyampaikan cerita yang akan kita ambil dari Kejadian.
kitab Kejadian ya adik-adik. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada hari ini kami dikasih kesempatan untuk bisa datang ke hadapan Tuhan, terkhusus menikmati firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan datang, Tuhan juga diam dalam diri kami masing-masing agar kami boleh menikmati firman Tuhan yang begitu indah. Tolong kami Tuhan supaya kami konsentrasi sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih oh Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, kita baca Kejadian 6 ayat 5-7. Adik-adik buka buku Alkitabnya masing-masing ya. Kalau bisa sih nggak pakai handphone, pakai buku Alkitabnya ya. Nah coba kita baca pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya. Gak usah terburu-buru. Kenapa? Karena kita gak perlu gak dikejar-kejar apa-apa. Kita nikmati firman Tuhan. Sudah belum dapat dari Kejadian 6 ayat 5-7. Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bisa kan? Yang sudah bisa baca, bareng-bareng kita bacanya. Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik sekalian, kalau baca ini rasanya kok sedih ya? Kenapa ya? Karena kita baca baru pernah mungkin adik-adik baca bagian di mana Allah itu menyatakan penyesalannya. Kenapa ya? Kita lihat latar belakangnya. Kenapa sampai Tuhan begini? Nah, coba ya, kakak mau ajak kalian lihat satu gambar. Ya nanti ini kakak perlihatkan gambar seorang ibu. Kalian lihat seorang ibu ini, kenapa ibu ini? Sedih sekali ya. Kalau kita lihat dari wajahnya, kemungkinan besar ibu ini dalam kehidupannya saat ini terbeban banget. Pasti ada masalah. Adik-adik bisa tebak apa yang dihadapin ibu ini? Dia sedih karena anaknya harus menjalani hukuman. Tentu saja hukuman yang dia hadapi pastinya karena sesuatu yang dia perbuat. Jadi sebagai akibat dari kejahatan yang dia perbuat. Tak terbayangkan ibu ini harus menanggung ini. Dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa bersenang-senang seperti ibu-ibu lain. Kenapa? Karena yang pasti beban di dirinya semakin berat karena dia harus berpisah karena anaknya harus menjalani hukuman tadi. Pasti dia tidak bisa menikmati hari-harinya. Kalaupun dia misalnya dapat hadiah, dia mungkin yang diingat adalah anaknya. Kalau dia bisa makan makanan enak, pasti yang diingat anaknya di balik jeruji. Adik-adik sekalian, mari kita bandingkan. Kira-kira Tuhan bagaimana ya? Sampai bilang menyesal. Menjadikan manusia. Bukan seperti menyesalnya manusia yang seperti biasa-biasa saja. Tetapi yang pasti ini sangat kejahatannya sangat tidak bisa lagi ditolerir oleh Tuhan. Kalau kita lihat ya kepada
kejahatan yang kita baca sebelum Kejadian 6 ayat 5 sampai 7 ini, aduh ngeri adik-adik. Dan kakak harap kita nggak sampai bisa melakukan itu. Dan kita tahu apa yang jahat dan apa yang benar. Kalau tahu itu jahat, tidak kita lakukan lagi. Tapi kalau kita tahu benar, apa salahnya kita bagi itu kepada orang lain. Nanti kakak akan menayangkan video yang adik-adik bisa lihat. Di situ kita diajarkan atau diajak untuk berbuat baik. Sebetulnya kita itu punya kebaikan di tiap hari, di tiap-tiap diri kita, baik orang muda, orang tua, anak kecil atau yang sudah dewasa, yang mau dari Indonesia, yang mau dari negeri lain, mau dari Pulau Sumatera atau Pulau Jawa, semua punya kebaikan. Tuhan udah kasih kebaikan. Masalahnya kita pakai enggak? Egois enggak kita? Nah, adik-adik, di video nanti kalian lihat betapa indahnya kalau kita manusia bisa menularkan hal-hal yang baik kepada yang lain. Yang satu menolong yang lain. Tidak usah disuruh, karena sudah ditolong ya harusnya menolong dong. Sudah dapat berkat dari orang ya bagi dong berkatnya sama orang lain. Merupakan hal yang indah kalau kita bisa melakukan itu. Nah, hidup kita yang cuma sebentar ya, kita isilah dengan yang baik. Apa sih Kak yang baik itu? Oke, kalau adik-adik belum tahu yang baik, kita boleh baca Alkitab kita buka, kita dapatkan di situs. Salah satunya adalah contohnya seperti orang Samaria. Kalau adik-adik tahu orang Samaria yang baik hati, dia tidak lihat itu siapa, kenal atau tidak. Dia angkat, bawa orang yang terluka karena dianiaya orang, dibawa, diberikan kepada orang yang bisa merawat, lalu dia bayarkan, lalu dia bilang nanti kalau kurang biayanya ini saya tambahkan. Nanti sampai dia sembuh kamu rawat ya. Coba kebayang adik-adik, kalau kita dalam situasi seperti itu, kita yang harusnya menolong, tapi kita tidak menolong, apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Baiknya kita lihat juga ke rumah ya. Kalau adik-adik semua kan bersama orang tua tinggalnya. Kita lihat orang tua kita lagi repot. Mama lagi masak. Padahal mama mesti berangkat juga kerja. Aduh gimana ya, saya harus apa ya? Cuek aja mendingan bales ini teman-teman punya chat. Apa iya seperti itu yang namanya anak Tuhan? Tidak kan? Aduh ini chat kan bisa menunggu sebentar lagi ya. Saya tolong mama dulu aja deh. Mah, apa yang mesti saya lakukan? Mah, saya bawa ya. Barang-barang yang mama mau bawa angkat kan berat. Saya kan lebih kuat dari mama. Kalau bisa itu kita lakukan adik-adik. Aduh, mamanya bahagia, mamanya sehat, mamanya tambah kuat, tambah lagi berkat buat kamu, tambah lagi berkat buat orang tua kita. Dan dia pasti akan bersyukur punya anak yang demikian hebatnya seperti kamu. Nah, adik-adik sekalian, kalau nanti ada kesempatan, mari kita terus lakukan baik, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Nah, kalau kembali lagi kepada ayat hafalan kita, ya, coba kita lihat ayat hafalan kita. Ada yang ingat tadi kakaknya sudah sampein loh di awal kebaktian, dari mana diambilnya? Ada yang ingat? Yes. Roma 6 ayat 23. Cukup panjang tapi kalau kita mau menghafal bisa. Ada sekitar berapa kata, tetapi kita coba ya baca ini terus kita pakai tangan kita. Ya, biar gampang mengingatnya. Sebab upah dosa adalah maut. Maut itu mati ya.
Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Gampang kan? Upah dosa adalah maut, mati. Nggak main-main. Tapi ada kata tetapi. Berarti Tuhan memberi kita kesempatan. Tapi adalah karunia Allah. Ada karunia Allah loh. Ini ada karunia Allah menunggu, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Mau gimana mencapainya? Bagaimana mendapatkan karunia Allah ini supaya hidup kekal? Itu menyenangkan hati Tuhan dong. Lakukan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Baik tiap hari Minggu kita sekolah Minggu, kakak sekolah Minggunya lagi dan lagi ingatkan. Mamanya juga ajarin lagi. Papanya juga gitu. Bahkan opungnya juga ingetin hal baik. Kenapa kita harus tolak? Berarti itu benar. Kalau mamanya bilang begitu benar, papanya bilang begitu benar, opung juga bilang begitu, kakak sekolah minggu juga bilang begitu, ibu guru juga ngajarin begitu. Oh, berarti itu benar ya. Begitu adik-adik. Jadi jangan ragu-ragu menjadi saluran berkat Tuhan. Ya. Kita pakai diri kita walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih muda, walaupun kalian masih di dalam ruang lingkup keluarga, kalian bisa punya kesempatan untuk menjadi lilin-lilin yang terang di dalam kegelapan, menjadi garam dunia yang menggarami seluruh kehidupan. Adik-adik sekalian, hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi hidup Tuhan yang hidup dalamku. Ya, ada lagunya tuh, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu maksudnya apa? Artinya saya nggak ikuti kedagingan saya. Yang mau nyontek saya tinggalkan. Karena anak Tuhan bukan nyontek. Anak Tuhan belajar. Anak Tuhan lakukan bagiannya menjadi anak sekolah, ya belajar. Bikin catatan yang rapih. Bikin gurunya terkesan. Saya jadi bingung ini kenapa si Silo kok bisa terus menjawab pertanyaan saya ya. Pasti gurunya terkesan dan itu menjadi berkat karena gurunya juga senang, hatinya bangga punya murid yang begitu belajar terus. Nah, adik-adik sekalian, sekali lagi pesan kakak di judul hari ini itu hidup untuk Tuhan. Hidup kamu, hidup kakak, hidup semua kalian ini ya. Semuanya yang di rumah ya, karena kita masih online begini, tetap nggak tertutup kemungkinan hidup kita untuk Tuhan. Nah, kita udah tahu yang mana yang baik, lakukan itu. Nggak boleh ragu-ragu ya. Jadi kakak bangga, adik-adik mau memulai. Mau kan memulainya? Mau. Harus mau. Nah, untuk itu sekali lagi kakak ingin kamu ingat bahwa hidup kamu yang berharga itu sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi jangan lupa itu. Kamu satu-satu spesial. Semuanya unik di depan Tuhan dan semuanya punya kesempatan untuk menjadi anak Tuhan yang hebat, ya. Nah, adik-adik sekalian, nanti kakak akan kasih semacam link ya supaya kalian bisa kerjakan soal-soal. Bukan soal sih sebetulnya. Kalau kalian tadi perhatikan kakak dari awal cerita, kalian bisa jawab pertanyaan ini. Ya, nanti dikirimkan, nanti kakak bisa dapat jawabannya. Oh, adik ini ternyata mendengarkan, lalu bisa jawab, ya. Itu udah bagian yang hebat juga, menjadi anak Tuhan yang hebat, yang tangguh juga, ya. Sekian, kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan satu hal lagi. Firman-Mu menegur kami bahwa kejahatan yang begitu mengerikan sudah manusia lakukan. Namun Tuhan begitu baik. Di dalam sesal Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk diingatkan. Kami perlu diingatkan ketika kami melakukan kejahatan, kami harus kembali kepadamu ya Tuhan. Bapa, tolong kami agar kami boleh mengatakan tidak pada yang jahat. Kami terus boleh mencoba melakukan yang baik di mata Tuhan. Oh Bapa, kami juga tidak lupa untuk mendoakan orang tua kami, Bapak kami, supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah yang datangnya dari Tuhan. Kesehatan buat mereka berdua, agar mereka tetap bisa menjaga kami, bisa terus merawat kami. Demikian juga kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih oh Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini adik-adik di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Ase Torangganup, Sengboy Dalanon Nami, Salakah Natorsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Agehuja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.